Profil dan biografi Yosudarso. Yosudarso lahir pada tanggal 25 November 1925 di Salatiga, Jawa Tengah, yang lahir dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayahnya bekerja sebagai seorang polisi ketika masa penjajahan. Sejak kecil, Yosudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun dalam bergaul. Saat masih anak-anak, beliau sekolah di HIS yang setingkat SD. Tamat dari HIS, beliau masuk ke Nulo yang berada di kota Semarang. Baru 5 bulan sekolah, Jepang kemudian datang menjajah Indonesia. Akhirnya ia kembali ke Salatiga dan memilih melanjutkan pendidikan SMP hingga IGH3 di Salatiga. Setelah tamat, beliau kemudian masuk di sekolah guru di wilayah Muntilan. Bergabung di Angkatan Laut. Karena peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, akhirnya Yosudarso masuk di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang. Sehingga beliau tidak menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Ia menempuh pendidikan opsir di Go Osamu Butai. Karena prestasinya membuat beliau kemudian dipekerjakan sebagai mualim di kapal Go Osamu Butai. Pada 17 Agustus 1945, Yosudarso bergabung dengan PKR Laut yang kemudian berganti nama menjadi ALRI. Yosudarso sering mengikuti misi ataupun operasi militer dalam memadamkan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah ketika itu. Walaupun armada kapal laut sangat minim sekali di tahun 1950, Yosudarso diangkat menjadi komandan di kapal KRI Alu, lalu pindah ke KRI Gajah Mada dan KRI Raja Wali hingga KRI Patimura. Selain itu, Yosudarso menjabat sebagai hakim pengadilan selama 4 bulan di tahun 1958. Sejarah Monumen Yosudarso. Tugu Monumen Yosudarso, sebuah tugu berdiri gagah memandang lautan persis depan gedung DPRD Kota Tegal. Tugu tersebut dikenal sebagai Tugu atau Monumen Yosudarso, di mana di bagian atas tugu tersebut terdapat sebuah patung diorama pahlawan Yosudarso. Dikutip dari media online Korps Marinir tahun 2012, Monumen Tugu Yosudarso merupakan bukti bahwa Kota Tegal merupakan salah satu kota sejarah yang tak lepas dari TNI AL. Monumen Tugu Yosudarso berlokasi di Jalan Pemuda di depan gedung TBRD Kota Tegal. Monumen ini dibangun sebagai penghormatan bagi pahlawan yang gugur dalam pertempuran laut baru tanggal 15 Januari 1962. Gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran yang penuh heroik itu
Deputi Kasal Komodor Jos Soedarso, Kapten Laut Wiratno, Kapten Laut Mehmet Satsta Wiraya, Letnan Muda Tadi, dan 21 orang anak buah kapal KRI Macan Tutul lainnya. Pendirian monumen juga dikandung maksud untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan laut yang telah berjuang di Kota Tegal. Pada masa Perang Kemerdekaan, didirikan pada tahun 1968 di Kota Tegal, Jawa Tengah. Diresmikan tanggal 15 Januari 1959 oleh Deputi Khusus Laksamana Muda Laut Soeharno, tepatan dengan peringatan Hari Dharma Samudra. Tugu berupa piramida yang terpotong dibuat dari beton, yang di bagian luarnya dilapisi marmer hitam dan di bagian atasnya dibangun dukungan patung segi empat yang merupakan luhur tugu. Bagian puncak tugu ini adalah patung dada Komodor Jos Soedarso yang dibuat dari bahan perunggu. Tinggi keseluruhan tugu mencapai 9 meter dan terletak pada areal seluas 49 meter persegi. Patung menghadap ke utara arah Laut Jawa. Di bagian tengah depan terdapat simbol ALRI dan di bawahnya terdapat nama-nama pahlawan Laut Aru yang gugur serta prasasti peresmian yang berbunyi Monumen Yosudarso diresmikan oleh Panglima Angkatan Laut Moel Jadi, Tegal, tanggal 15 Januari 1959. Patung ini dibuat oleh seniman Sabto Hudoyo dari Yogyakarta. Sebagai kota bahari, Tegal yang juga merupakan kota pantai serta pelabuhan yang cukup strategis di pantai utara Jawa ini, pada awal kemerdekaan dibentuk BKR Laut yang kemudian berkembang menjadi pangkalan-pangkalan ALRI yang mencapai kekuatan yang besar, yang pada perkembangannya pangkalan ALRI 4 Tegal berubah menjadi Armada 4 Tegal. Tapi tahukah kamu, puluhan tahun sebelum berdirinya Tugu Monumen Yosudarso, tepatnya pada bulan April tahun 1930, ternyata di zaman kolonial Belanda di lokasi yang sama pernah berdiri sebuah tugu monumen orang Belanda yang bernama Insinyur Lamingga. Insinyur Lamingga adalah seorang insinyur Belanda yang mengurus irigasi dan perairan di Kota Tegal. Water Torrent, Menara PDAM, sebuah tugu menjulang tinggi berbentuk seperti menara miring pisang. Di Italia, berdiri gagah di Kota Tegal. Menara tersebut di zaman kolonial Belanda bernama Waterleiding. Waterleiding didirikan untuk memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya. Selang beberapa tahun, kemudian nampaknya Tugu Monumen Insinyur Lamingga sudah tidak ada, atau mungkin lebih tepatnya sekitar tahun 1960-an. Mengingat bangsa kita saat itu sedang ancer-ancernya membangun sebuah tugu yang menggambarkan nasionalis.
Pak. Waalaikumsalam. Kita mau tanya boleh nggak sih? Boleh sih. Dari mana nih? Dari mana? Dari SMA 4 Kota Tegal kelompok 3. Kata Pak Supri, mengapa sih Monumen Yosudarso ini ditempatkan di Kota Tegal? Oh ya jelas karena pertama kali adanya pangkalan dan pendidikan angkatan laut di Tegal ini. Kan Tegal itu kan maritim yang pertama sebagai kota maritim. Oke, itu adalah sebagai momen berdirinya pasukan dan pendidikan angkatan laut di Tegal. Oh, berarti awal mulanya karena itu ya, Pak? Iya, jadi pendidikan dan pasukannya juga di Tegal ya. Yaudah Pak, makasih ya Pak. Good job for you. Iya, Tegal. Amin. Ayo, kamu tahu gak sih yang dari tadi jadi tuh Yosudarso telah gugur di atas KRI macam tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Arus setelah ditembak oleh armada milik Belanda pada masa kampanye Trikora, guys. Oh, jadi itu mengapa monumen itu dibangun tuh karena ini peristiwa itu. Iya betul, Indah. Jadi oh iya, kalian pasti belum tahu ya monumen ini tuh di mana. Kalau belum tahu, mending kalian kesini sih. Menurut aku ini bagus buat foto. Kalau enggak kalian tuh kayak cari tahu sejarah kayak gitu, di sini juga ada sih. Jangan lupa. Iya, dadah. Masih mau sih.